Nama saya Remukti dari kelas 84 ingin mempresentasikan bab 4 materi perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, wilayah Indonesia telah berkembang maju sebagai pusat ekonomi, sosial, dan politik bangsa-bangsa Asia. Hubungan politik kerajaan-kerajaan telah terjalin sejak masa perkembangan kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan Islam. Hubungan sosial tercatat dengan banyaknya duta-duta asing di Indonesia untuk urusan agama, pengetahuan, dan teknologi. Kegiatan ekonomi antar bangsa juga terjalin begitu erat antara Indonesia dan bangsa-bangsa asing. Kerajaan-kerajaan merdeka berkembang di berbagai penjuru Indonesia. Kondisi ini berubah ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Mengapa bangsa-bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Karena kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempahnya. Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Revolusi industri dan semangat 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Mengapa bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Karena bangsa-bangsa Barat tidak mempunyai rempah-rempah sebagus Indonesia. Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi ini memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Lokasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan, bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern atau kemajuan ekonomi. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam produksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produk lebih efisien serta barang dan dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. 2. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East atau East Indian Company. Di dalamnya bergabung para perusahaan Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Kedatangan Hotman di Indonesia kemudian disusul dengan ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya perdagangan Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku, namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimana dampak monopoli bagi pelaku perusahaan? Monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual.
Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800 Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Tahukah kalian beberapa panjang jalur Anyar Pandarukan? Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km. Dari Cilegon, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Pandarukan. Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyar Pandarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Denles yang merupakan bagian dari Republik Batav, Prancis. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Salah satu kebijakan terkenal pada masa sistem sewa tanah yaitu kebijakan Raffles. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan, sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah